Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci kehidupan itu ada 3. Yang pertama, bertakwa, bertawasul, dan berjihad. Ketika ketiganya kita pegang, maka kita semua akan menjadi pribadi yang beruntung. Apalagi dipegang oleh generasi muda, generasi penerus bangsa, generasi pemimpin masa depan. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berwasilah, dengan berjihad untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah agar kalian semua menjadi orang-orang yang beruntung. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kita temukan generasi muda kita di luar sana yang terjerat narkoba. Berapa banyak kita temukan generasi muda kita di luar sana yang masih terperangkap pergaulan bebas, masih meminum minuman keras, bermalas-malas, memilih zona aman dan nyaman dibandingkan berubah menuju pemimpin masa depan, dibandingkan bergerak menuju perubahan gerakan masa depan. Yang demikian tersebut diakibatkan kurang adanya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika pemuda menanamkan dan meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membimbing langkah pemuda tersebut menuju langkah-langkah yang positif dan menyatir pemuda tersebut menuju langkah-langkah yang negatif. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan harus ditanamkan dan harus ditingkatkan pada dalam diri pemuda. Pemuda, generasi penerus perjuangan, pemuda yang memegang teguh ketakwaan, insya Allah bangsa menjadi aman. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, generasi muda adalah generasi yang gemilang, generasi yang cemerlang, generasi banyaknya visi, misi, dan berjuta-juta ambisi. Mulai dari mengadakan perubahan dalam lingkup-lingkup masyarakat, mulai dari mengembangkan kebudayaan Indonesia dan memperkenalkan kebudayaan Indonesia dalam lingkup-lingkup internasional, dan lain sebagainya yang ingin dilakukan oleh pemuda. Yang demikian tersebut untuk menjaga eksistensi Indonesia dalam kancah dunia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan Rasulullah, sebagai santri, calon-calon tokoh politisi, sebagai santri yang berakademisi, harus percaya dengan ini, bahwa sehebat-hebat rencana yang kita buat, sekuat-kuat kita dalam bertekad, dan sebanyak-banyak langkah yang kita dapat, tidak akan terjadi tanpa bantuan Zat yang Maha Rahmat. Maka mari kita hadirkan Allah dalam setiap perjuangan kita. Kita hadirkan Allah dalam setiap hari-harian kita, dan merasa diawasi oleh Allah dalam setiap tindak dan tanduk kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan Rasulullah, yang kedua adalah bertawasul. Bertawasul adalah sebagai bentuk ketawaduan kita, bahwa siapa sebenarnya diri kita. Bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa Rasulullah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Ahlul Bait Rasulullah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa para kekasih Allah. Kita tidak ada apa-apanya tanpa kiai kita. Kita tidak ada apa-apanya tanpa guru-guru kita semuanya. Begitupun saya. Siapa saya? Saya tidak ada apa-apanya. Apa yang saya sampaikan adalah ilmu dari kiai saya, yang kemudian saya rangkai hingga menjadi hikmah-hikmah yang membingkai.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan Rasulullah, mengisi, mempertahankan Republik Indonesia adalah hak dan kewajiban kita semua, terutama para generasi muda. Bung Karno pernah mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena perjuanganku mengusir para penjajah, sedangkan perjuanganmu lebih berat karena melawan bangsamu sendiri. Menegaskan bahwa kita harus bekerja keras dalam berjihad, dan jihad tidak akan ada rasa sulit jika dibungkus dengan rasa percintaan, dan jihad tidak akan ada rasa berat jika diselimuti rasa percintaan, dan jihad tidak akan ada rasa menyakitkan jika dibungkus rasa percintaan. Cinta bermula dari seringnya bersama, dari seringnya bercengkrama, dari seringnya berbicara. Lama-lama akan tumbuh rasa cinta. Begitupun juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sering simbah simpuh kepadanya, ketika kita sering bermunajat di sepertiga malamnya, ketika kita sering menyebut-nebut namanya, dan ketika kita sering menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam hari-harian kita, insya Allah yang asalnya tak biasa menjadi terbiasa, karena mulanya cinta dari sering terbiasa, akhirnya tak biasa jika tidak ada. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa diusahakan dengan sendirinya, lantaran harus ada bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kiai kita mengajarkan, ilahana anta maqsuduna waridhaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa, orang tua cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah biasa, tapi para pemuda yang mematrikan hatinya, yang cinta hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang luar biasa. Jika Allah sudah cinta kepada para pemuda, jika Allah sudah cinta pada hambanya, maka Allah akan menggerakkan seluruh makhluk ciptaannya untuk cinta kepada pemuda tersebut, untuk cinta kepada orang tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua adalah jihad dengan ilmunya. Dan puncaknya ilmu adalah akhlak. Ya, saya dawuh dalam kitab Sarah Al-Hikam Munajat Syekh Athailah Asy-Syakandari, yang diinginkan dari tetesnya hujan bukan basahnya bumi, bukan tumbuhnya pepohonan, bukan munculnya bunga-bunga, tapi yang diinginkan dari tetesnya hujan adalah buah-buahan. Dan yang dimaksudkan akhlak yang mulia. Bagaimana cara memunculkan akhlak yang mulia? Pertama, didoakan. Kedua, dipaksakan. Ketiga, dibiasakan. Akhirnya terbiasakan. Dan jihad yang paling tinggi saat ini adalah jihadnya tim kesehatan. Mereka mengorbankan nyawa, tenaga, harta, dan lain sebagainya untuk menyembuhkan umat. Lantas, apa jihad kita saat ini? Jihad kita saat ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga sekitar dengan bermasker, mengisolasi mandiri jika sakit, dan di rumah saja. Dan pemuda harus menjadi pelopor bukan pengekor, harus menjadi penggerak bukan pemberontak. Dan jika pemuda memegang 3B, bertakwa, bertawasul, berjihad, insya Allah bangsanya menjadi aman, rakyatnya menjadi tentram, pemimpinnya pun menjadi senang, dan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akhiri dengan surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang baik semata dari Allah, dan apa-apa yang buruk semata dari saya sendiri. Sekian dan demikian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.